Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya akan memberikan penyuluhan yang bertema meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. Yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya material maupun imaterial. Secara material, terjadi kerugian pada keuangan negara, sedangkan secara imaterial, terjadi kerugian pada moralitas dan mental bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi. Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik. Misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana, yaitu A. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. B. Penyuapan. C. Penyalahgunaan jabatan. D. Pemerasan. E. Kecurangan. F. Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. G. Gratifikasi. H. Percobaan. Permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi. Dan I. Beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, perbuatan-perbuatan korupsi sebagaimana tersebut di atas sudah umum dilakukan. Menurut data statistik KPK, penyuapan merupakan jenis perbuatan korupsi yang paling banyak dijumpai. Dilanjutkan kemudian dengan korupsi pengadaan barang dan jasa menempati posisi kedua terbanyak, dan posisi ketiga ditempati oleh perbuatan penyalahgunaan anggaran. 9 untuk wilayah tertinggi terjadi korupsi ada di pemerintahan pusat, disusul DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Untuk profesi dan jabatan yang paling korup, data KPK menunjukkan bahwa sebanyak 184 kasus dilakukan oleh mereka yang memiliki profesi dan jabatan, diikuti oleh profesi pada eselon 1, 2, dan 3 yang berjumlah sebanyak 175 kasus. Di posisi ketiga, profesi dan jabatan terkorup ternyata diduduki oleh DPR atau DPRD dengan jumlah 145 kasus. Sedangkan untuk profesi dan jabatan hakim dapat dikategorikan rendah. Dilihat dari sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2017, terdapat hanya 17 kasus yang melibatkan hakim pada tindak pidana korupsi. Demikian pula halnya dengan profesi dan jabatan jaksa, polisi, serta pengacara yang sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2017, jaksa yang terlibat korupsi ada sebanyak 7 kasus, polisi 2 kasus, dan pengacara 6 kasus. Yang kedua, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agent of change dalam pencegahan korupsi. Generasi muda merupakan lapisan terbawah dari masyarakat yang umumnya terdiri dari anak-anak, remaja, dan pemuda yang berumur antara 0 sampai 30 tahun. Generasi muda memiliki arti yang amat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Generasi muda sangat identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, peran generasi muda dalam perubahan dapat ditelusuri dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri, baik itu di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Ada banyak gerakan-gerakan pemuda yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia yang sebagian besar menunjukkan arah menuju perubahan. Contohnya, di masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan,
ada gerakan pemuda yang menghantarkan pemuda Indonesia untuk melakukan Sumpah Pemuda yang melibatkan berbagai pemuda dari seluruh Indonesia. Kemudian, di masa setelah kemerdekaan, ada beberapa gerakan pemuda seperti Angkatan 66 yang mengkritisi pemerintah Indonesia, sampai gerakan pemuda pada Reformasi 1998. Uraian tersebut menggambarkan bahwa pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang. Yang ketiga, pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda untuk berperilaku anti koruptif. Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter, maka tujuan dilaksanakan pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Oleh karena itu, dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Dengan pemahaman demikian, maka akan terbentuk karakter anti koruptif. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas, karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya material maupun imaterial. Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging. Namun, pembentukan karakter anti koruptif ini harus terus-menerus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Berkaitan dengan pentingnya pendidikan anti koruptif, KPK sebagai lembaga yang ditugaskan dalam hal penanggulangan korupsi memberikan respon positif dengan berperan aktif mengembangkan edukasi anti koruptif, misalnya melalui laman www.acch.kpk.go.id. KPK telah menyediakan ragam edukasi anti koruptif bagi setiap masyarakat dengan menyediakan bacaan-bacaan, metode games, dan audio visual untuk lebih memudahkan setiap masyarakat mempelajari nilai-nilai anti koruptif. Di laman tersebut, setiap masyarakat dapat mengakses kebutuhan pengetahuannya melalui fitur-fitur pilihan edukasi. Dalam hal ini, nampak terlihat usaha KPK untuk menyentuh generasi muda yang melek teknologi atau disebut generasi milenial untuk belajar secara aktif tentang korupsi dan nilai-nilai anti koruptif. KPK meyakini bahwa korupsi harus ditanggulangi secara integral dan menyeluruh pada penegakan hukum semata, melainkan membentuk karakter anti koruptif melalui dunia pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.